Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian dari TI 19D4 Universitas Pelita Bangsa. Mata kuliah Matematika Diskrit. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Ari Yuneldi, SPD, MSc. Baik, saya akan menjelaskan tentang lattice, mulai dari pengertian, sifat dasar, dan sublattice. Yang pertama yaitu pengertian. Definisi lattice yaitu misalkan dalam kurung P kurang dari sama dengan adalah poset, yaitu dalam kurung P tidak kurang dari sama dengan dinamakan lattice jika dalam kurung setiap A, B elementari P terdapat A kali B dan A tidak keduanya B. Lattice dilambangkan dengan L sama dengan kali atau tidak keduanya, atau secara singkat dilambangkan dengan L. Contoh, misalkan P adalah himpunan semua faktor dari 24, yaitu P sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 didefinisikan A kurang dari B sebagai B habis dibagi A. A kali B adalah pembagi persekutuan terbesar dari kurung kurawal A, B, dan A tidak sama dengan B, dan A tidak keduanya B adalah kelipatan persekutuan terbesar dari kurung kurawal AB. Ditanyakan, tunjukkan P kurang dari kali tidak keduanya adalah lattice. Penyelesaian. Untuk menunjukkan apakah P kurang dari sama dengan kali tidak keduanya adalah lattice, maka harus ditunjukkan apakah dalam kurung P kurang dari sama dengan adalah poset. Yang pertama yaitu himpunan P 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 sampai 24, yaitu adalah P kali P sama dengan dalam kurung kurawal dalam kurung 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 1,12, 1,24 sampai 24,24. Untuk R nya sendiri sama dengan dalam kurawal 1,1, 1,2, 1,3, 2, sampai 2,2, 3,3 sampai 24,24 tutup kurawal. Dikatakan reflektif sama dengan dalam kurung kurawal 1,1, 2,2, 3,2 sampai 24,24, karena setiap A, B elementari R berlaku ARA dalam kurung A, A elementari R, maka R bersifat refleksif. Antisimetris sama dengan dalam kurung kurawal 1,1, 2,2, 3,3 sampai 24,24 adalah karena setiap A, B elementari R dan B, A elementari R, maka A sama dengan B berlaku ARB dalam kurung A, B elementari R, maka R bersifat antisimetris. Yang ketiga, transitif. Kurung kurawal 1,2 elementari R, 2,3 elementari R, yaitu 1,3 elementari R, karena setiap A, B, C elementari R berlaku ARB dan BRC setiap ARC, maka R bersifat transitif. Jadi P kurang dari sama dengan adalah poset. Sifat dasar lattice. Beberapa teorema yang menyangkut lattice yaitu teorema 1, misalkan L kurang dari sama dengan kali tidak keduanya adalah lattice setiap A, B, C elementari R berlaku. Yang pertama, A kali A sama dengan A dan A tidak keduanya A adalah idempotent. Yang kedua, A kali B sama dengan B kali A dan A tidak keduanya B sama dengan B tidak keduanya A adalah kumulatif. Yang ketiga, A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C dan A tidak keduanya B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C yang disebut asosiatif. Yang keempatnya yaitu A kali dalam kurung A tidak keduanya B dan A sama dengan A dan A tidak keduanya dalam kurung A kali B sama dengan A, sebut penyerapan atau absorb. Sebagai gambaran cara pembuktian teorema 1 akan kita buktikan sifat independen yang pertama, yaitu yang pertama bukti 1 dari sifat refleksif kurang dari sama dengan diperoleh A kurang dari sama dengan A, yaitu A kurang sama dengan A berarti bahwa A merupakan batas bawah dari tutup kurung kurawal A, A. Karena A merupakan batas bawah dari kurung kurawal A dan A, maka A kurang dari sama dengan kali A. Selanjutnya dari definisi imperium diperoleh A kali A kurang dari sama dengan A, karena A kurang dari sama dengan kali A dan A kali A kurang dari sama dengan A, maka disimpulkan bahwa A kali A sama dengan A, yang itu sifat antisimetris.
Untuk teorema 2 bisa kalian lihat di sini. Misalkan L ada lattice dan bla bla bla. Untuk teorema 2-nya dan kesimpulannya yaitu A kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika A kali B sama dengan A. Itu untuk rumusnya. Untuk teorema 3 bisa kalian lihat di sini. Misalkan L lattice. Teorema 3 misalkan adalah lattice dari A, B, C elementari R berlaku B kurang dari C, implikasi dalam kurung A kali B kurang dari sama dengan A kali C dalam kurung urawat, dan dalam kurung A tidak sama dengan B kurang dari sama dengan A tidak sama dengan tidak keduanya C. Bisa kalian lihat yang peroleh dari implikasi tersebut yaitu A kurang dari B dan A kurang dari sama dengan C. Implikasi A kurang dari sama dengan B tidak sama dengan C. Bisa kalian lihat ada 1, 2, 3, 4 tersebut. Dan teorema 4, teorema 5. Dan untuk selanjutnya yaitu sublattice dan hasil kali lattice. Definisinya yaitu misalkan L kurang dari sama dengan kali tidak keduanya adalah lattice, dan S adalah subset L. Bisa kalian lihat simbolnya subset yaitu L. S disebut subset dari L jika dalam kurung S kurang dari kali tidak keduanya adalah lattice. Catatan syarat perlu dan cukup agar S subset adalah A kali A B dan A tidak keduanya B elementari S. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.